semua ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Saya ingin menyampaikan penelitian KDN saya yang berjudul pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan divisi penjualan perusahaan otomotif, peran disiplin kerja sebagai mediatornya. Di sini saya kerjasama afiliasi dengan Trisakti School of Management. Pendahuluan ya, konteks industrinya itu kita bicara terkait dengan pertumbuhan industri otomotif sebagai indikator ekonomi di Indonesia. Pentingnya penelitian ini adalah pentingnya mengelola kinerja SDM untuk berkelanjutan, terutama di perusahaan otomotif. Tujuan dari penelitian itu ialah menentukan pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan otomotif di wilayah Jakarta. Metode yang kita gunakan ya struktur Queen's model atau SAME dengan SAME ya, sampelnya itu 108 karyawan ya, terutama di divisi penjualan. Nah, terus tinjauan pustaka ya itu terdiri dari kompensasi ya, didefinisikan adalah sebagai penghargaan ya, untuk kontribusi karyawan. Ini menurut McAuliffe dan kawan-kawan tahun 2013. Terus mempengaruhi keamanan finansial, hak karyawan, dan apresiasi atas pekerjaan yang dilakukan. Temuan penelitian bervariasi ya, mengenai dampaknya langsung terhadap kinerja karyawan. Kompensasi. Nah, untuk disiplin kerja ya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan dan standar organisasi. Ini terkait dengan teori Robin ya, singkatannya penting untuk kesuksesan divisi atau kesuksesan individu dan perusahaan. Terus terbuktinya memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ya menurut Astuti. Ya. Nah, hipotesis. Nah, hipotesis penelitian itu H1-nya kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja, H2-nya kompensasi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, H3-nya disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H4, disiplin kerja memediasi hubungan antara kompensasi dan kinerja karyawan. Metodologi yang kita pakai adalah dengan menggunakan sampel ya 108 karyawan pada divisi penjualan, alat analisisnya statistik deskriptif, SAM, ya, square PLS ya, menggunakan partial least square atau PLS. Nah, evaluasi ini ya kita menggunakan model pengukuran melalui validasi konvergen dan diskriminans serta uji reliabilitas. Evaluasi model struktural menggunakan penilaian VIV, R2, Q2, dan F2. Hasil dan diskusi. Nah, temuannya kita langsung hasil dan diskusi ya, H1 diterima ya. Jadi kompensasi berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja. Terus kompensasi dari H2-nya tidak diterima ya, tidak berpengaruh ya, signifikan terhadap kinerja. H3-nya diterima, ya, disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. H4-nya diterima, disiplin kerja memediasi hubungan antara kompensasi dan hubungan kerja. Implikasinya menekankan pentingnya disiplin kerja dalam memanfaatkan kompensasi untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya kesimpulannya bahwa temuan utamanya kompensasi ya, saja bukan faktor penentu kuatnya kinerja.
Disiplin kerja sangat penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. Strategi kompensasi yang efektif harus fokus pada peningkatan disiplin kerja. Untuk penelitian selanjutnya, ya, perluasan populasi dan melibatkan semua divisi di industri otomotif, terus menjelajahi konstruksi dan parameter tambahan untuk model yang lebih komprehensif. Nah, aplikasi praktisnya itu saya mengadopsi pengambilan keputusan strategis yang menekankan disiplin kerja dalam rencana kompensasi untuk kesuksesan organisasi yang berkelanjutan.